Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang wawasan Nusantara. Apa sih tentang wawasan Nusantara itu? Pengertiannya adalah pandangan nasional bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup negara bangsa Indonesia. Jadi wawasan itu adalah pandangan Nusantara. Nusantara itu apa ya? Bangsa Indonesia itu sendiri terhadap diri sendiri dan juga lingkungan tempat hidup negara bangsa Indonesia. Kemudian kita akan berbicara tentang sejarah. Nah, kata Nusantara sendiri itu sudah disebutkan ya dalam sejarah Indonesia. Dalam kitab Parataton ya, Nusantara itu disebutkan dalam Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada saat upacara pengangkatan Mahapatih di Kerajaan Majapahit 1336 Masehi. Nah, Sumpah Palapa ini sangat terkenal ya, di mana di situ disebutkan bahwa Patih Gajah Mada tidak akan memakan buah pala sampai menyatukan seluruh Nusantara. Jadi sumber yang lain juga disebutkan bahwa Patih Gajah Mada itu tidak akan melepaskan puasa sampai bisa menyatukan Nusantara. Nah, apa maksud dari makna ini? Bahwa dia tidak akan merasakan kenikmatan sebelum Nusantara itu menyatu. Kemudian yang kedua, dalam kitab Kertagama karangan Empu Tantular. Nah, kata Nusantara ini juga disebutkan ya, di mana Nusantara itu berarti pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Kemudian juga oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa Nusantara ini digunakan untuk mengganti sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Jadi saat itu kita masih belum merdeka ya, sehingga sebagai wujud bahwa kita ingin menjadi negara yang merdeka, kita tidak menyebut diri sendiri menjadi Hindia Belanda ya, tapi Nusantara. Kemudian dalam Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, yaitu 1928, tepatnya 28 Oktober, bahwa kata Nusantara ini diubah menjadi Indonesia, yang mana itu berasal dari bahasa Yunani, Indo, yang berarti Hindu atau Hindia. Kemudian Asia itu berasal dari kata Nesos yang berarti pulau. Ya. Indonesia berarti pulau-pulau yang beragama Hindu ya, karena kita dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu ya, kepercayaan Hindu pada saat itu. Kemudian konsep wawasan Nusantara sendiri itu lahir sejak Deklarasi Juanda, yaitu pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Nah, ini dinamakan dengan Deklarasi Juanda karena saat itu Perdana Menterinya adalah Juanda Kartawijaya. Apa sih isi dari Deklarasi Juanda itu ya, yang menjadi tonggak ya, wawasan Nusantara Indonesia? Isinya bahwa lebar laut teritorial Indonesia itu 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, dengan garis teritorial ini, wilayah Indonesia itu menjadi kesatuan wilayah ya. Karena laut di antara pulau bukan lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Nah, Indonesia ini adalah negara kepulauan ya, di mana ada Kalimantan, Sumatera, ya, Jawa, Papua. Nah, itu kan di tengah-tengah itu ada laut. Nah, sebelum adanya Deklarasi Juanda ini, laut-laut yang di antara pulau-pulau itu adalah laut bebas, di mana pihak luar atau pihak asing itu bisa masuk dengan bebas gitu ya. Nah, dengan adanya Deklarasi Juanda ini, bahwa laut teritorial itu dihitung 12 mil dari garis terluar, sehingga dengan adanya deklarasi ini ya, pihak asing itu tidak bisa masuk ke laut-laut di antara pulau-pulau itu, karena ini ada batas teritorial ya, sehingga kalau misalkan masuk berarti itu dianggap ancaman ya bagi negara kita. Lalu pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini sudah jelas ya bahwa kita bercirikan Nusantara dengan batas-batas yang sudah ditetapkan dengan undang-undang, sudah diatur secara de jure ya di sini, karena dalam konstitusi kita. Kemudian di konferensi PBB pada 30 April 1982,
Nah, di situ PBB menerima dokumen bernama UNCLOS ya, The United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana dalam konvensi hukum laut tersebut Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Kemudian, wawasan Nusantara sendiri tidak hanya mencakup kesatuan wilayah geografis, namun juga pandangan. Nah, di sini ada beberapa ya, yaitu yang pertama adalah kesatuan politik, yang mana berarti Kesatuan Politik Bangsa Indonesia dirintis sejak peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan diwujudkan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, di sini jadi pertama tonggak awalnya itu adalah kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian baru ke proklamasi. Yang berikutnya adalah kesatuan ekonomi, di mana perwujudan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Jadi dengan wawasan Nusantara ini kita juga memperhatikan ya antara tadi kesatuan politik, kemudian juga kesatuan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah kesatuan sosial budaya, di mana budaya Indonesia pada hakikatnya satu, sedangkan corak dan ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa dan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Jadi budaya kita satu, yaitu budaya Indonesia dengan berbagai macam ya, corak dari berbagai daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang terakhir adalah kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa perwujudan kesatuan pertahanan dan keamanan adalah bahwa ancaman satu pulau atau satu daerah hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara sehingga menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara. Jadi dengan wawasan Nusantara ini ya, kita berpikiran satu bahwa jika ada satu daerah yang terancam, berarti itu adalah ancaman untuk kita seluruh bangsa Indonesia sebagai wujud dari kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian ini ada sebuah contoh soal ya. Nanti silakan kalian tulis di komen ini apa jawabannya. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, hal ini dinyatakan dalam A. UNCLOS 1982 atau B. Deklarasi Juanda 1957 atau C. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau D. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Oke, silahkan kalian tulis jawaban Anda di komen di bawah ini. Kemudian, sekian presentasi kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.